Kurikulum SMPN 7 Pekalongan, belajar di masa COVID bersama SMPN 7 Pekalongan bisa disampaikan oleh Karyono MPD, guru IPS dan wakil kepala sekolah bidang akademi. Kurikulum dapat diartikan merupakan satu pedoman dalam proses pembelajaran, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kurikulum SMPN 7 Pekalongan disusun berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional, tetapi dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan potensi SMPN 7 Pekalongan dan daerah Pekalongan. Muatan kurikulum atau pelajaran yang akan diajarkan secara intrakurikuler di SMPN 7 Pekalongan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan muatan lokal. Yang pertama dalam kelompok A ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kalian lihat pada alokasi waktu, pendidikan agama dan budi pekerti ini ada 3, ada angka 3 di sini. Nah, angka 3 itu artinya 3 jam pelajaran. Jadi dalam 1 minggu akan menerima pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti selama 3 jam pelajaran. Satu pelajaran itu durasinya atau lamanya 40 menit, baik di semester 1 maupun semester 2. Terus kalian lihat ke bawah, saya berikan satu contoh lagi, misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini alokasi waktunya 6 jam. Apa artinya? Artinya dalam 1 minggu kalian akan mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia selama 6 jam. Apabila diterjadwal dalam 1 kali pertemuan itu 2 jam, maka dalam 1 minggu akan mendapatkan atau akan ketemu dengan guru bahasa Indonesia sebanyak 3 kali. Terus berikutnya seperti itu, menyesuaikan dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pada kelompok B itu ada pelajaran seni budaya. Nah, di SMPN 7 nanti kamu akan mendapatkan pelajaran seni budaya. Ada yang mengikuti pelajaran seni budaya tari, kemudian ada yang seni musik. Ada lagi di kelompok B itu namanya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau yang namanya biasanya dikenal penjas. Itu alokasi waktunya 3 jam dalam seminggu, baik di semester 1 maupun di semester yang kedua. Berikutnya ada pelajaran prakarya. Nah, ini berbeda dari yang lain, saya kasih tanda dan TIK. Nah, mungkin ini yang ada perbedaan dengan di sekolah lain. Mungkin ada yang prakarya tidak ada TIK-nya atau hanya prakarya saja. Tapi kalau di SMPN 7 itu kamu akan dapat dua-duanya. Prakarya dapat, TIK juga dapat. Alokasi waktunya untuk prakarya itu 2 jam dalam seminggu. Kemudian yang teknologi informatika komputer atau pelajaran komputer itu 1 jam dalam 1 minggu. Pada muatan lokal, kamu akan mendapatkan pelajaran bahasa Jawa selama 2 jam dalam 1 minggunya. Kalau dijumlah dalam 1 minggu kamu akan belajar selama 41 jam pelajaran. Ini belum ditambah lagi dengan bimbingan konseling atau BK.
yang akan masuk kelas selama 1 jam atau 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, tetapi kalian nanti bisa berkonsultasi kapan saja, ketemu dengan guru bimbingan konseling. Setiap kali kamu membutuhkan konsultasi, silahkan menemui guru bimbingan konseling. Model pembelajaran, ini model pembelajaran, kalau selama ini model pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka, ketemu dengan Bapak Ibu guru secara langsung. Namun beberapa bulan ini karena ada wabah yang dikenal dengan nama COVID-19, model pembelajaran mulai tanggal 13 Juli 2020 dan sampai kapan belum bisa ditentukan, akan dilaksanakan secara kombinasi. Apa artinya? Artinya itu pembelajaran akan dilaksanakan secara daring, dalam jaringan, atau yang orang biasa mengatakan secara online. Kemudian yang kedua, juga selain online ada pembelajaran secara offline. Jadi dua-duanya akan diterapkan di SMPN 7 selama belum ada ketentuan kamu masuk setiap hari, ya, maka pembelajarannya akan dilaksanakan secara kombinasi. Nah, ketika kamu mengikuti pembelajaran secara offline, artinya kamu diwajibkan datang ke sekolah. Nah, kemudian setelah sampai di sekolah, kamu ngapain? Yang pertama, kegiatannya bisa mengambil atau mengumpulkan tugas atau lembar kerja yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa mengunjungi lab komputer, terutama bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dari rumah atau BDR, belajar dari rumah. Kalian bisa datang ke sekolah, masuk lab komputer, kemudian membuka alamat atau link pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kegiatan lain, ketika kamu masuk sekolah atau datang ke sekolah, bisa melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran atau guru BK. Nah, kegiatan masuk sekolah ini nanti akan diatur lebih lanjut dengan jadwal tersendiri, mengingat masih ada wabah COVID-19, sehingga nanti sekolah akan membuat jadwal, akan mengatur dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Jadwal pembelajaran daring ini sudah kami rancang dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kalian bisa lihat, dicatat sebagai pedoman nanti dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya beri contoh, misalnya pada hari Senin itu mata pelajaran yang akan disampaikan secara online adalah matematika. Mulainya jam 7.30 atau setengah 8 sampai dengan jam 08.30. Kemudian pada jam kedua, kalian akan mengikuti pembelajaran agama dan budi pekerti. Ini durasinya juga sama, selama 1 jam, jam 9 sampai dengan 10. Jadi kalau kalian lihat di jadwal, rata-rata sehari ada 2 mata pelajaran, kecuali pada hari Rabu, itu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama IPS, kemudian jam kedua Bahasa Jawa, jam yang ketiga BK. Ini kalian pahami, kalian perhatikan, dicatat, atau bisa disalin dengan kertas yang lebih besar, ditulis yang rapi,
sehingga bisa dijadikan pedoman untuk mengikuti pembelajaran daring setiap harinya. Untuk mengikuti pembelajaran secara daring, ini ada syaratnya agar kalian bisa mengikuti. Yang pertama jelas harus memiliki sumber belajar. Nah, sumber belajar yang utama tentunya buku paket yang sudah dipinjam dari perpustakaan, dirawat dengan baik, diberi sampul, karena itu merupakan sumber utama ketika kamu mengikuti pembelajaran. Itu akan digunakan terus selama kamu kelas 7, ya, buku paket, sehingga harus dijaga. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa lepas dari internet. Nah, yang ketiga, lingkungan sekitar kalian ini nanti bisa dijadikan juga sebagai sumber belajar. Yang kedua, selain sumber belajar juga ada alat atau media yang harus kamu punyai, harus kamu miliki, sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Yang pertama jelas harus memiliki jaringan internet. Ini misalnya yang di rumah sudah berlangganan internet, ini tidak ada masalah, ya. Kemudian kalau tidak punya jaringan internet, ya, kalian harus memiliki atau mempunyai kuota yang bisa untuk membuka jaringan internet. Alat yang kedua, ini alat utamanya smartphone atau HP Android. Kalau kalian punya HP, lebih bagus lagi kalau punya laptop. Ini akan lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Yang ketiga, media yang akan digunakan dan mungkin paling banyak akan digunakan itu media sosial WhatsApp. Ini saya yakin kalian sudah punya WhatsApp semuanya. Yang berikutnya medianya Google Form. Nah, Google Form ini terutama nanti digunakan ketika kalian akan mengikuti penilaian harian atau ulangan. Nah, karena selama COVID-19 tidak mungkin kalian datang ke sekolah untuk mengikuti ulangan atau penilaian harian maupun tugas-tugas. Nanti Bapak Ibu Guru akan banyak menggunakan fasilitas dari Google, namanya Google Form. Nah, untuk pembelajaran, pemberian materi dan sebagainya, nanti akan digunakan fasilitas dari Google juga, namanya Google Classroom atau Kelas Maya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika kalian mengikuti MPLS. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu Guru yang menggunakan Zoom, ya, dalam memberikan pembelajaran. Sistem penilaian yang akan dilaksanakan di kurikulum 2013 itu ada 3 komponen. Yang pertama, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini ada 2 macam sikap yang akan diambil penilaiannya. Yang pertama dari sikap spiritual, yang kedua sikap sosial. Nah, sikap spiritual yang akan dinilai oleh semua mata pelajaran atau oleh semua guru mata pelajaran, diantaranya adalah berdoa. Nah, di setiap hari ketika kamu akan mengikuti pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran, itu biasanya sebelumnya dilakukan doa. Nah, nanti ketika berdoa, Bapak Ibu Guru akan mengamati siapa yang ikut berdoa, siapa yang tidak berdoa. Nah, itu akan dicatat, diambil sebagai nilai sikap spiritual. Kemudian menjalankan ibadah.
nanti akan diatur penjadwalannya. Ketika kamu sudah masuk, akan dilakukan atau dilaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat duhur. Atau mungkin nanti di masa pandemi COVID-19 ini kamu akan disuruh melaporkan bagaimana sholat kalian, bagaimana ibadah kalian, akan disuruh melaporkan oleh guru yang menugaskan. Kemudian ketika kamu memberi salam atau menjawab salam, dan yang terakhir itu sikap syukur kamu atas nikmat Tuhan. Ini yang akan masuk dalam ranah penilaian sikap spiritual. Sikap sosial yang akan dinilai oleh semua Bapak Ibu guru adalah sikap jujur, sikap disiplin, sikap percaya diri, dan sikap tanggung jawab. Itu dua sikap yang akan masuk ke dalam penilaian sikap dan dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru, tidak hanya oleh guru agama, oleh guru PKN atau guru BK. Yang kedua adalah komponen penilaian pengetahuan. Dari mana nilai pengetahuan diperoleh? Yang pertama dari penilaian harian. Penilaian harian itu diambil, penilaian harian dari ulangan harian, kemudian yang kedua dari tugas. Nanti di kurikulum SMPN 7 Pekalongan itu nilai harian itu diberi bobot 60%, kemudian tugas 40%, kemudian dirata-rata dari menjadi nilai harian. Yang kedua masuk dalam komponen penilaian pengetahuan adalah kegiatan PTS, penilaian tengah semester, atau dikenal juga dengan nama mid semester. Ini biasanya dilaksanakan setelah pembelajaran berlangsung kurang lebih 3 bulan. Yang terakhir, komponen pengetahuan adalah penilaian akhir semester. 3 komponen penilaian ini nanti masuk di rata-rata menjadi nilai pengetahuan. Rumus untuk menjadi nilai pengetahuan nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika kamu mengikuti MPLS. Yang berikutnya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini juga diambil atau dilakukan oleh semua guru mata pelajaran. Caranya bagaimana untuk menilai keterampilan? Nanti Bapak Ibu guru mungkin menyuruh kalian melakukan praktek tertentu sesuai dengan mata pelajarannya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang memberikan proyek atau menyuruh kalian untuk menghasilkan satu produk tertentu yang masuk dalam komponen penilaian keterampilan. Ya, jadi intinya dalam sistem penilaian yang berlaku di kurikulum 2013 itu ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk mengukur ketuntasan nilai kalian itu dikenal ada istilah KKM. Kepanjangannya kriteria ketuntasan minimal. Atau gampangannya nilai minimal berapa kamu dinyatakan lulus dalam mengikuti pembelajaran. Nanti masing-masing mata pelajaran akan menginformasikan lebih lanjut berapa KKM yang harus kalian tuntaskan. Secara kelembagaan atau ada KKM sekolah.
karena SMPN 7 Pekalongan menganut yang namanya KKM tunggal. Jadi saya ulangi, ada KKM masing-masing pelajaran, ada KKM tunggal. Nah, KKM tunggal ini diperoleh dari modus atau KKM yang sering muncul. Dari 11 mata pelajaran itu, berapa KKM yang sering muncul, itulah yang dijadikan sebagai KKM sekolah. Nah, ini yang terakhir, kenaikan kelas. Apa syaratnya agar kamu bisa naik kelas setelah mengikuti pembelajaran selama 2 semester? Yang pertama, harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya dari seluruh mata pelajaran yang ada 11 tadi yang sudah disampaikan di atas, semuanya harus diselesaikan. Yang kedua, kenaikan kelas itu didasarkan atau berdasarkan nilai semester 2. Ya. Tetapi dengan mempertimbangkan nilai semester 1. Jadi jelas semester 1 juga penting, semester 2 apalagi, karena menjadi dasar untuk naik kelas. Maka dari awal harus dipersiapkan dengan baik. Yang ketiga, penilaian sikap. Penilaian sikap itu minimal. Sekali lagi, minimal harus baik. Nah, jika kalian sampai mendapatkan nilai sikap kurang atau predikatnya C, maka walaupun nilai pengetahuannya misalnya 80 semua, tidak bisa naik kelas. Nah, ini penting ya, diperhatikan. Jadi walaupun nilai pengetahuannya bagus semuanya, 11 mata pelajaran, tapi sikap kamu dinilai tidak baik, bisa tidak naik kelas. Yang berikutnya, ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti pramuka. Ya, maka nilai minimal pramuka itu baik. Yang berikutnya, tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran, baik pengetahuannya atau keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Ya, ini dipahami. Misalnya dari 11 mata pelajaran ada 3, ya, misalnya bahasa Indonesia, PPKN, kemudian IPS tidak tuntas, itu berarti kalian tidak bisa naik kelas. Jadi tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran. Nah, kalau 2 bagaimana? Kalau 2 berarti masih bisa naik kelas. Yang terakhir, jumlah ketidakhadiran. Ini juga akan menjadi dasar untuk kenaikan kelas. Maksimal 12 hari dalam 1 semester. Nah, yang sekali lagi yang dijadikan dasar itu semester 2. Tapi mempertimbangkan absensi semester 1. Nah, untuk pada masa COVID ini, absensi jelas tetap berlaku, karena nanti sebelum memulai pembelajaran secara daring, Bapak Ibu guru akan melakukan absensi secara online. Jadi kamu harus tetap mengikuti ya, karena akan menjadi dasar perhitungan nilai akhir yang akan menjadi syarat naik atau tidak seorang siswa ke kelas berikutnya. Demikian pengenalan kurikulum SMPN 7 Pekalongan
Semoga bisa dijadikan sebagai pedoman selama kamu mengikuti pembelajaran di SMPN 7 Pekalongan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.